Halo para siswa sedaya. Piye kabare? Sehat? Bu Pinti pengen para siswa padha sehat lan padha sregep sinau. Bu Pinti dina iki arep jelasake babagan museum, nanging Bu Pinti arep jelasake teks deskriptif. Nah, teks deskriptif iku arep dinggo nggambarake babagan museum. Apa kuwi teks deskriptif? Teks deskriptif digunakake kanggo maringi penjelasan wong sing maca babagan salah sawijining objek ingkang utuh, saéngga bisa nggawe wong sing maca ngrasakake apa sing lagi dijelaske ing teks. Jadi, Bu Pinti akan menjelaskan juga dengan bahasa Indonesia. Teks deskriptif itu digunakan untuk memberikan penjelasan kepada orang yang membaca tentang salah satu objek yang utuh sehingga bisa membuat orang yang membaca itu merasakan apa yang sedang dijelaskan di teks. Atau kalian juga dalam artian kalian bisa memberikan gambaran tentang suatu objek kepada orang lain. Nah, contohnya misalnya kalian mempunyai buku. Bukunya itu buku tulis yang ukurannya itu panjangnya itu sekitar 30 cm. Kemudian cover depan buku itu ada gambar Spiderman-nya dan ada tulisan Bu Pinti. Nah, pasti kalian mudah memberikan atau mencari jika buku itu hilang karena sudah diberi gambaran bahwa buku itu panjangnya 30 cm, gambar depannya itu Spiderman dan ada tulisan Bu Pinti. Nah, itu memberikan penjelasan atau memberikan gambaran mengenai ciri-ciri dari buku itu. Nah, ini sama. Ketika kalian memberikan gambaran terhadap objek mengenai suatu tempat, museum, kalian juga bisa memberikan ciri-cirinya. Nanti Bu Pinti akan memberikan penjelasan dan memberikan contoh teks deskriptif pada museum. Sampai di sini paham ya, anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri teks deskriptif. Ciri-cirinya yaiku teks deskriptif nggambarake objek. Teks deskriptif itu beda dengan teks eksplanasi, eksposisi. Teks deskriptif itu untuk memberikan gambaran suatu objek. Objek sing digambarake utawa dijelaske kanthi jelas uga rinci sarta nglibatake kesan indra. Jadi, objek yang kalian gambarkan atau kalian jelaskan itu harus rinci dan melibatkan indra. Artinya dapat dilihat dengan mata, atau jika kalian menggambarkan suatu masakan dapat dirasakan atau dapat dilibatkan dengan indera pengecap. Atau misalnya kalian memberi gambaran tentang lotion, hand body, kalian bisa melibatkan indera perasa, peraba. Nah, itu. Atau misalnya kalian sedang berada di suatu tempat, ada bau yang enak, baunya itu harum seperti bunga melati. Nah, itu memberi
melibatkan indera pencium. Jadi, objek itu digambarkan dengan melibatkan kesan indera. Teks deskriptif jelasake ciri-ciri fisik saka sebuah objek kayata ukuran, warna, bentuk utawa ciri-ciri psikis keadaan objek kanthi rinci. Jadi seperti tadi Bu Binti memberikan contoh sebuah buku, itu bisa kalian berikan contoh ukuran, warna, bentuk, atau suatu keadaan objek misalnya rusak, atau misalnya sudah copot straplessnya, atau sudah kotor, ada warna coretan warna merah, tinta merah. Nah, itu memberikan gambaran keadaan objek. Tulodone Bu Binti jikuk saka Museum Soeharto. Museum Soeharto pernah ana ing Dusun Kemusuk, Jalan Nulis Puluhan, Srontakan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul. Nah, jadi di sini itu sudah mengawali bahwa Museum Soeharto itu kalau ada orang yang tahu Kecamatan Sedayu, Bantul atau Dusun Kemusuk, nah itu pasti mereka akan bisa menggambarkan bahwa Museum Soeharto itu ada di Kecamatan Sedayu di Dusun Kemusuk. Museum Soeharto dinggo papan edukasi umum babagan sejarah Soeharto. Nah, ini juga memberi gambaran bahwa di Museum Soeharto itu merupakan tempat edukasi umum. Jadi di sana itu ada informasi mengenai sejarah Soeharto. Ing ngarep museum ana patung gedhe sing nggambarake Soeharto lan ana pendopo kanggo papan istirahat pengunjung. Jadi di teks ini memberikan gambaran bahwa di depan museum itu ada patung Soeharto yang besar dan pendopo yang digunakan untuk istirahat pengunjung. Museum Soeharto dibagi dadi papat kawasan, yaiku Gedung Atmosudiro isine biografi Soeharto sing ditampilake nganggo diorama lan video. Ya, jadi teks ini sudah memberikan gambaran bahwa di sana itu ada Gedung Atmosudiro yang isinya biografi Soeharto dan ditampilkan dengan diorama dan video. Selanjutnya, selain Gedung Atmosudiro, ana Gedung Petilasan sing papane ana ing wetan Gedung Notosudiryo. Nah, ini juga memberikan gambaran bahwa di sana itu ada gedung petilasannya Soeharto. Lan ana pendopo sing ana ing tengah museum. Nah, pendoponya itu ada di tengah museum. Sudah kalian bisa membayangkan ya. Gedung Notosudiryo sing papane ana ing mburi pendopo. Nah, pendoponya di tengah, kemudian di belakang pendopo itu ada Gedung Notosudiryo. Nah, sampai di sini paragraf pertama itu sudah menggambarkan bahwa di Museum Soeharto itu ada 4 kawasan atau ada 4 tempat. Jadi, di sini memberikan gambaran bahwa pengunjung atau pembaca itu kalau membaca tentang teks deskriptif mengenai Museum Soeharto sudah diberi gambaran bahwa di sana itu ada 4 tempat. Berikutnya ana informasi utawa nggambarake Museum Soeharto buka saben dina saka jam 8 nganti jam 4 sore. Nalika arep mlebu museum, pengunjung ora dikongkon bayar nanging ngisi buku tamu. Nah, ning kene wis dijelaske utawa digambarake yen pengunjung kuwi nalika arep mlebu museum ora dikongkon bayar nanging ngisi buku tamu. Jadi di sini sudah membayangkan bahwa ketika masuk tidak diminta untuk membayar tetapi mengisi buku tamu. Museum Soeharto uga nyediakake fasilitas ruang diorama, musola, toilet, uga parkiran sing jembar. Ya. Dadi ning kene
tulodo sing Bu Pinti kei tentang Museum Soeharto wis sithik nggambarake papane Museum Soeharto ana ing Kecamatan Sedayu Bantul lan ning kono isine kuwi ana papat tempat buka jam 8 tekan jam 4 ora dikon bayar lan uga ana fasilitas-fasilitas ing museum. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, nah iki ana gambaran Museum Soeharto sing ning ngarep museum ana patunge lan ana pendopo tempat diorama. Nah ini diorama lan video. Nah ini informasi Soeharto, sejarah Soeharto. Selanjutnya, Bu Pinti uga jelasake babagan tembung entar. Tembung entar yaiku tembung sing tegese ora padha karo teges saktenane, bermakna konotasi. Artinya kalimatnya itu tidak sama dengan arti sebenarnya. Contohnya, tuladane abang raine. Bukan artinya itu mukanya merah. Tetapi abang raine memberikan arti yaiku nandang isin. Abang raine. Wah, Pinti utawa misale Satrio kae abang raine. Nah, Satrio itu nandang isin. Adolayu, bukan kecantikannya itu dijual, tapi artinya ngandelake ayu. Cepet pengandel, ora percaya. Aku cepet pengandel karo kowe. Aku ora percaya karo kowe. Entek atine, kuatir banget. Wah, kae bocah-bocah padha dolanan layangan. Entek atine, entek atiku. Nah, aku kuatir banget. Gegem tangan keset nyambut gawe. Jembar kubure mlebu swarga. Ilat mati ora bisa ngrasakake. Nah, iki tembung entar iki ora teges, ora duwe arti sebenarnya, tetapi bermakna konotasi. Paham ya anak-anak? Menika sing saged Bu Pinti jelasake, anak-anak saged mreksani tulodo sing akeh banget babagan tembung entar ana ing buku pepak basa Jawa. Monggo para siswa saged buka pepak basa Jawa lan goleki tulodo tembung entar sing ana ing buku pepak basa Jawa. Lan sesuk Bu Pinti badhe maringi tugas kagem anak-anak babagan teks deskriptif uga tembung entar. Mekaten sing saged Bu Pinti jelasake, matur nuwun, semangat belajar, berkah dalem. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Matur nuwun.